Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Mei 2026 ya. Namun sebelum Mari memulai pembacaannya, seperti biasa kamu wajib tahu dulu ya bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Cancer saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja. Ini dia, ada energi dari, berikutnya ada di situ, kemudian hadir ini, kemudian hadir itu, dan berikutnya hadir di sini ya. Nah, kemudian ada energinya di sini, kemudian ada ini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini. Oke, baik ya. Nah, jadi kalau melihat nampaknya kamu sedang mengusahakan bagaimana kehidupannya kamu dengan kehidupannya si dia itu tuh bisa jauh lebih baik lagi gitu ya. Jadi nampaknya kamu di situ tuh sedang mau pasang badan ini kalau melihat ya, dengan niatan baiknya kamu, dengan tujuan bagusnya kamu gitu ya, dan juga dengan segala macam kemampuan, kebisaan, dan sumber dayanya kamu, bisa itu tuh kamu mau berikan kepada hubungan ini gitu loh ya. Nah, jadi kayak bagaimanapun saat ini kondisi dari pasangannya kamu, tapi kayaknya kamu di situ tuh siap gitu loh. Kalau melihat kamu siap untuk mengambil resiko karena kamu memilih dengan si dianya, dan disitulah karena nampaklah kesiapannya kamu yang sangat besar ini, sehingga Mari nampak kamu mau itu tuh hadir ya sebagai orang yang berperan cukup besar dalam kelangsungan relationship-nya kalian. Dan bukan saja kayak dari sisi kehadirannya kamu ya sebagai support system bagi dia, itu tuh semacam hanya kayak jadi cheerleaders bagi dia gitu ya, menjadi motivator gitu kan, bukan hanya sebatas di situ. Tapi lagi-lagi kata Mari bahwa sumber dayanya kamu mau itu tuh kamu serahkan ya kepada si pasangannya kamu ini. Contoh, misalnya dia itu tuh punya masalah tentang keuangan. Mari lihat, kamu mau itu ngasih tabungannya kamu untuk dia gitu ya. Mau kamu di sana. Itu loh. Ya, secara materi kamu keluar nominal yang cukup besar kepada si pasangannya kamu ini. Nah, di situ. Apa-apalah ketidakberdayaannya dia di dalam hubungan kalian, mau itu tuh kamu yang menjadi pembackup-nya. Itu loh. Jadi nggak usah heran kalau misalnya kalian itu tuh masih status pacaran. Tapi bagaimana caranya kamu memperlakukan dia? Sudah seperti seorang suami atau seorang istri memperlakukan suaminya ataupun memperlakukan istrinya. Saking all out-nya kamu. Ya, saking totalnya kamu dalam hubungan ini. Apalagi kalau memang kalian jelas-jelas ya, jelas-jelas sudah menjadi suami istri. Wah, itu ya. Kamu hadir, kamu siap gitu. Kalau Mari nampak, kamu siap untuk menjalani hubungan apapun itu menjadi tantangan dalam relationship-nya kalian. Gitu. Dan ianya hubungan ini tuh kayak semacam bisa itu tuh agak timpang kalau Mari nampak. Ya, timpangnya itu tuh kamu lebih banyak memberi ketimbang dia. Investasinya kamu bisa di situ tuh investasi sebanyak 70 sampai 80%. Gitu ya. Sementara investasinya dia cuman 20 ataupun 30% saja. Nah, seperti itu. Nah, tapi ya karena kamu memang cinta, ya kamu juga cinta sama dia, karena kamu punya tujuan yang jelas, bermasa depan dengan dia. Jadi Mari lihat kamu tuh kayaknya merasa nggak ada masalah, gitu loh, nggak ada masalah, udahlah nggak apa-apa lah, gitu ya. Mungkin ya karena kamu juga berangkat dari niatan baiknya kamu, jadi bisa aja walau kamu katakan berkorban banyak di sini, tapi kayak ada keyakinan dari dalam dirinya kamu bahwa dia itu tuh bakalan bisa gitu ya. Dia bakalan bisa untuk menghargai pengorbanan yang sudah kamu lakukan atau yang akan kamu lakukan di hubungan kalian gitu. Jadi kayak baiknya kamu mau itu tuh kamu harapkan ada juga di dalam diri si dia. Sama besarnya
di dalam dirinya si dia. Nah, gitu ya, kalau mari lihat. Kayak ada keoptimisannya kamu gitu loh. Jadi kayak kamu sedang bercermin ya, kamu sedang bercermin gitu loh. Dan pantulan cermin dan pantulan yang ada dalam cermin itu ibaratnya itu adalah dia. Itu yang kamu harapkan ya, gitu loh. Jadi memang kamu bukan yang kayak berharap bahwa kamu kasih satu, dia ngasih dua, enggak. Tapi di sini tuh kamu ngasih satu, dia pun kasih satu. Itu kan maunya kamu kan? Gitu. Imbang di sana, maunya kamu. Walaupun tidak bisa kamu lihat di saat sekarang, tapi harapannya kamu suatu saat nanti, entah kapan gitu. Di sana ya, kalau kamu tidak bisa, kalau kamu belum melihat ada feedback balik yang sama sebesar bagaimana investasinya kamu ini tuh ya dari dia. Nah, di situ. Ya. Jadi kayaknya kalau melihat yang kamu tahu saat ini setidaknya sampai tanggal 14 bulan Mei ngasih terus, ngasih di sana. Kamu ngasih cinta, kamu ngasih kasih sayang, apa aja lah yang nampak-nampaknya dia butuhkan. Gitu ya. Atau yang kamu sadari ada dalam dirinya kamu, itu kamu kasih. Jadi modelnya di sini tuh ya ibaratnya kayak kamu tuh tahu diri ya. Sebelum memetik buah, maka harus menanamkan benih. Gitu. Nah, ini yang sedang kamu lakukan. Gitu loh. Ya. Jadi kalau mari bilang di sini tuh kamu ya enggak main-main gitu loh. Kamu enggak main-main dalam hubungan kalian ini. Total gitu, lahir batin gitulah. Kalau mari lihat. Ya. Jadi kamu di situ tuh sadar diri bahwa aku ingin dengan dia. Gitu. Maka keinginan ini tuh harus dibarengi dengan tindakan nyata. Kan di sana ya. Jadi malah kamu tuh ya enggak bacot-bacot doang di sini. Enggak hanya kayak ngerasa aku cinta dia, aku sayang dia. Enggak cukup gitu. Aku cinta dia, aku sayang dia, maka langsung kamu proyeksikan. Ya, langsung kamu manifestasikan rasa cinta dan sayangnya kamu itu dalam bentuk tindakan, dalam bentuk pemberian. Di sana ya. Dan kamu bukan hanya kayak ngomong sama dia, "Bebek, aku cinta kamu, aku sayang kamu." Enggak kayak cukup hanya sebatas ngomong gitu loh. Tapi kamu buktikan dalam bentuk material gitu ya. Misalnya ya, material dan tindakan ya. Nah, jadi tuh cinta sayang misalnya ya kamu kayak ngasih dia duit. Contoh aja ya, kamu ngasih dia duit. Kamu ngasih dia treatment terbaik. Gitu loh. Ya kamu perlakukan dia seperti selayaknya suami, istri, pacar. Gitu ya. Nah, di sana kalau mari lihat. Jadi maunya kamu udah ayo kita bareng-bareng gitu kan? Maunya kamu ayo kita sama-sama gitu. Kalau aku bahagia kamu pun bahagia. Kalau kamu bahagia sharing juga ya sama aku gitu. Walau nggak yang pakai acara menuntut gitu, tapi dia ngeh aja lah. Dia ngerti aja lah. Permainannya seperti itu yang kamu harapkan di hubungan kalian. Gitu ya. Nah, namun setidaknya untuk sampai tanggal 14 bulan Mei, bagaimana kamu, itu tuh belum mari nampak. Begitu pula lah dia. Belum. Gitu loh. Memang dia butuh kamu. Dia ingin bersama dengan kamu. Gitu. Dia mau kamu ada sebagai pendamping dia. Itu ya. Kayak seseorang ini tuh, apa dia sedang ada masalah dalam hidup ini? Nah, dan dia merasa bahwa dia tidak bisa menyelamatkan hidupnya dia sendiri dari masalah yang sedang dia hadapi. Jadi dia berharap bahwa kamu hadir sebagai malaikat penyelamat. Gitu. Ya. Jadi kayak tingkat dari kebutuhan seseorang ini, wah cukup, jangan bilang lagi cukup ya, tapi memang sangat besar. Sangat besar ini kalau mari nampak. Itu loh. Jadi kayak ya di posisi dia sedang tidak berdaya menghadapi masalah hidup pribadinya dia, gitu kan? Ada kamu hadir di situ, itu yang dia mau, itu loh. Nah jadi kalau memang
kamu minta ada feedback balik dari dia atas apa yang kamu lakukan, ya mungkin belum akan kamu dapet ya, gitu. Karena untuk di saat ini sepertinya tujuan dari hubungan kalian di mata si pasangannya kamu adalah dia menerima dari kamu, bukan dia yang memberikan kepada kamu. Belum mau ini memberi apa-apa ini sama kamu, gitu loh. Karena mentalnya dia, aku yang lagi butuh pertolongan, aku tak punya apa-apa, aku tidak bisa beri apa-apa. Jadi sudah selayaknya lah kamu yang menolong aku, kamu yang memberi aku, gitu ya. Karena memang kamu yang paling mampu dia lihat untuk di saat ini. Kalau dia bandingkan antara bagaimana kehidupan pribadinya kamu dan bagaimana kehidupan pribadinya dia. Nah seperti itu, ya. Jadi kayak ya apa-apa pun memang dalam posisi dia lagi nggak bisa gitu. Kalau mari lihat, ya posisi dia lagi nggak bisa. Nah di sana. Jadi memang dia bersyukur ini ada kamu dalam hidupnya, dia wah syukur banget, dia bersyukur sekali, gitu loh. Kayak dia bisa itu merasa dia sedang dapat jackpot ya, kebahagiaan durian runtuh dia dari kamu, gitu ya. Dan ya dia mau kayak ya kamu terus-terusan seperti ini ke dia, gitu loh. Terus-terusan kamu ekspresikan rasa cintanya kamu itu. Jadi walaupun katakan ya misalnya juga ternyata dia tidak ada minta bantuan uang dari kamu ya, contoh. Tapi kan kehadirannya kamu selama ini kayak kamu kasih perhatian ya, misalnya apa dia sudah makan, ya mungkin kamu kasih perhatian tentang kebersihan bajunya dia, misalnya gitu ya. Mentalnya dia yang lagi down, kamu datang untuk membantu dia menyala kembali, mentalnya dia itu tuh bisa tenang lagi, gitu ya. Karena ini tuh lagi-lagi ya, ini tuh orang lagi dalam masalah ini. Kalau Mari nampak ya, dalam masalah. Dalam masalah yang kalau menurut dia pribadi, wah ini masalah besar ini gitu. Di sana. Nah, jadi kayak seolah-olah masalahnya dia itu tuh tuntas selesai. Karena turun tangannya kamu. Gitu loh. Gitu ya. Tapi kalau untuk berekspektasi bahwa seseorang ini tuh akan dia menghargai kayak mana bilangnya ya. Wah, terima kasih ya. Dia akan bisa tuh selalu seperti itu ke kamu. Ngomongin terima kasih, ya. Atau dalam pikirannya dia kayak berterima kasih sekali kamu mau bersama dengan dia. Gitu. Namun kalau dalam tindakan secara nyata apalagi untuk jangka panjang ya. Kalau ada begitu ekspektasinya kamu juga perlu untuk hati-hati. Gitu loh. Kamu perlu hati-hati. Karena apa? Kalau untuk benar-benar nunjukin rasa terima kasihnya dia sama kamu, apalagi untuk dalam jangka panjang, kok kayaknya belum menjadi niatan dari si seseorang ini. Gitu. Belum. Pokoknya yang setahu dia bisa gini ya, gambaran dia tuh sedang berada di di dalam kubangan lumpur. Ya. Ini ilustrasinya. Gambaran dia sedang berada di kubangan lumpur dan kamu adalah orang yang menarik dia. Kamu adalah orang yang berusaha untuk menarik dia keluar dari kubangan lumpur ini. Setelah dia keluar dari kubangan lumpur ini, apakah dia juga akan melakukan tindakan serupa sama apabila kamu yang ternyata berada dalam kubangan lumpur itu suatu saat nanti. Nah, untuk pemikiran sampai ke segitu ya, sampai ke arah situ tuh nampaknya Mari kayaknya aduh, gimana ya? Ginilah ya. Apakah orang ini tahu budi?
perlu itu dipertanyakan ke dia, apakah orang ini tuh tahu budi. Nah, untuk sementara waktu ini tuh mari lihat kayaknya tidak. Mari terang-terang aja ya biar cepet ya. Karena mari juga sulit kalau untuk lika-liku baca-bacinya ya. Nampaknya belum, nampaknya tidak. Apakah dia orang tahu budi? Nampaknya belum, nampaknya tidak. Gitu. Jadi apa maksudnya mari ngomong kayak gini sama kamu? Monggo deh, silakan kamu mau ngasih apa saja untuk orang ini. Mau melakukan apa saja untuk orang ini. Tapi tetap harus berhati-hati. Itu maksudnya mari ya. Untuk ngejagain kamu gitu lah ya. Di sana. Jadi kamu jangan kayak ngasih segala-galanya. Misal nih, kamu punya uang 1.000 rupiah, ya. Kamu jangan ngasih 1.000 rupiah bulat-bulat itu tuh ke dia. Jangan. Gitu loh. Kamu cukup kasih dia dari 1.000 rupiah misalnya hanya 300 rupiah, 700 rupiah. Cukup segitu aja. Kalau mari boleh kasih saran sama kamu. Gitu ya. Setidaknya untuk saat-saat ini loh ya. Di sana. Jangan dulu, jangan kasih dia total gitu loh. Kalau berbuat baik monggo silakan. Memang kan begitu ya. Lazimnya kita sebagai manusia kan saling tolong-tolongan ya, saling memberikan dampak positif, dampak baik gitu. Tapi jangan sempat tidak ada bagi kita karena kita berikan kepada orang lain. Nah, jangan pakai prinsip kayak gitu. Gitu ya, jangan kamu terjebak dalam Mesiah sindrom, ilusi Mesias. Nah itu ya, jangan kamu sempat terjebak dalam ilusi Mesias. Ilusi Mesias itu tuh menyelamatkan orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri. Jangan, gitu loh. Karena orang ini bisa itu tuh kayak kita menyelamatkan orang yang lagi tenggelam ya. Itu kan ada tekniknya kan, menyelamatkan orang lagi tenggelam. Kalau kita datang menyelamatkan orang lagi tenggelam ini, kita datang itu tuh pas di depannya dia. Kita itu tuh bisa ditekannya turun ke bawah. Makanya tuh banyak orang yang tidak selamat ya ketika berusaha menyelamatkan orang lain. Karena nggak tahu tekniknya. Datang dari depan. Namanya dia sedang fight untuk hidupnya dia bisa menekan orang yang menyelamatkannya dia itu tuh turun demi supaya dia bisa naik ke atas. Nah, jadi bisa juga itu akan berkemungkinan terjadi ya, setidaknya untuk sampai tanggal 14 bisa terjadi di situ. Ya, gambaran demikian di hubungan kalian. Gitu loh. Boleh baik hati tapi tidak boleh sampai melupakan diri sendiri. Nah, kira-kira gitu ya. Tetap harus berjaga-jaga. Gitu. Tetap harus berjaga-jaga. Ya, kamunya ke si seseorang ini. Sebab orang ini kalau dia udah selamat, masih ada kemungkinan dia lupa sama kamu. Gitu loh. Bukan bermaksud untuk merusak niatan baiknya kamu di sini ya. Lagi-lagi ya, silakanlah berbuat baik sama dia, tapi dia dalam mode yang terukur ya. Nah, di situ. Terutama apalagi terlihat di sini tuh feedback balik dari dia untuk kamu. Kalau kamu pengennya itu tuh terjadi tebus bayar tunai karma, itu tuh kayak masih belum bisa terlihat di sana. Itu loh. Situ ya. Jadi kamu yang lebih banyak memberi, dia belum tentu di situ tuh akan kembali melakukan pemberian yang sama kepada dirimu. Gitu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, ada Sagittarius, ada energi dari Taurus, Libra hadir di situ, Gemini ada, Aquarius ada, Sagittarius ada, Virgo, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius. Menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan.
Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.